Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Anisha Kusniadi. Pada pembelajaran hari ini kita masih belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi pada pembelajaran kelima. Dengan muatan IPS KD 3.4 dan 4.4 dan muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Mari kita belajar untuk hari ini. Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Pihak-pihak asing tersebut antara lain sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula dengan Jepang. Banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka. Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Inggris merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara. Tentara Inggris ini diberi nama Afney di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christison. Inggris bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia serta membebaskan tawanan perang sekutu. Kedatangan Inggris yang ternyata juga diboncengi tentara sipil Belanda yang disebut Nica ditentang oleh rakyat dan pemerintah Indonesia. Mereka tidak menghormati pemerintahan di Indonesia. Perlawanan rakyat terjadi di mana-mana. Perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu perlawanan fisik dan perlawanan diplomasi. Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata. Adapun perjuangan dengan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan. Perlawanan fisik dilakukan di berbagai daerah antara lain sebagai berikut. Pertempuran 10 November 1945 terjadi di Surabaya, yang kemudian setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berawal dari tewasnya Jenderal Malabi, pimpinan sekutu, adapun tokoh yang terlibat adalah Bung Tomo, yaitu seorang pemuda yang mengobarkan semangat pejuang untuk arek-arek Surabaya dengan mengumandangkan kalimat takbir, Allahu Akbar. Dan juga Gubernur Suryo, Gubernur Surabaya, Jawa Timur saat itu, dan Kolonel Sungkono. Untuk mengenang perjuangan rakyat Surabaya pada tanggal 10 November ini, oleh karena itu pemerintah RI menetapkan tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kedua, Palagan Ambarawa. Palagan Ambarawa terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Kemudian setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Insiden ini bermula dari sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Untuk mengenang perlawanan yang terjadi pada Palagan Ambarawa ini, pemerintah mendirikan Monumen Palagan Ambarawa. 3. Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Namun, rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai sekutu. Tokoh yang terlibat antara lain Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. 4. Medan Area. Peristiwa Medan Area ini terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal adalah Ahmad Tahir. 5. Serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara lain Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono IX.
Untuk mengenang peristiwa ini, pemerintah membangun Monumen Serangan Umum 1 Maret. Sedangkan perjuangan secara diplomasi juga dilakukan dari perundingan satu ke perundingan yang lain. Misalnya, 1. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, sebuah daerah yang berada di Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Cameron. Hasil perjanjian ini adalah sebagai berikut. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Negara Indonesia Serikat terdiri dari Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Kalimantan. Negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Namun, Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Perjanjian yang kedua adalah Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Isi perjanjian ini adalah sebagai berikut. Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Semua pasukan RI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang akan segera dibentuk. Namun, Belanda lagi-lagi mengingkari isi perjanjian Renville dan melakukan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1949. Perjanjian yang ketiga adalah Perjanjian Romroyen. Diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Isi perjanjian Romroyen adalah sebagai berikut. Pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan, Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat, dan akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Tindak lanjut perjanjian Romroyen adalah diselenggarakan konferensi meja bundar atau yang disingkat dengan KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarseveen. Delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Adapun hasil KMB adalah sebagai berikut. Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada RIS pada akhir bulan Desember 1949. Penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun, kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. Pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Selain itu, hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan kecuali Irian Barat. Sesuai hasil kesepakatan dalam KMB pada tanggal 27 Desember 1949, diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Namun, sebelumnya, pada tanggal 17 Desember 1949, diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu Insinyur Soekarno.
Pada tanggal 20 Desember 1949, Dr. Andes Muhammad Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Pengakuan kedaulatan Indonesia dilakukan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negara Belanda adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Adapun proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Loving dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan adanya pengakuan kedaulatan inilah berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan. Oleh sebab itu, kita harus menghormati dan menghargai jasa-jasa mereka. Salah satu upaya menghormati dan menghargai jasa para pahlawan adalah dengan menyanyikan serta memahami lagu-lagu perjuangan. Setiap lagu perjuangan memiliki makna yang menggambarkan sikap kepahlawanan para pejuang dalam meraih kemerdekaan. Salah satunya adalah lagu syukur. Perhatikan cuplikan syair lagu syukur berikut ini. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Syair lagu syukur menceritakan perjuangan para pahlawan dengan berani dan gagah mengusir para penjajah untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bersyukur dan mengenang jasa para pahlawan. Kita juga harus meneruskan perjuangan para pahlawan, yaitu dengan mengisi kemerdekaan dengan semangat persatuan. Baiklah anak-anak, inilah tadi materi pembelajaran kita untuk hari ini. Silakan kalian mengerjakan tugas berikut ini ya. Semangat terus belajar di rumah. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Sampai bertemu lagi pada pertemuan kita esok hari ya, tentunya dengan materi yang baru. Dan semoga kalian tetap semangat dan tetap sehat meskipun belajar di rumah aja. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.